syakirin hamdan na'imin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li sultanik. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurul karim wa sahbihi fi sayyidil asma'i sifati amma ba'du. Ayyuhal ibadillah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, jamaah salat subuh di Masjid Nurul Islam kawasan industri Batam Mindo Batam. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Puji syukur kita haturkan kepada Allah yang telah senantiasa memberikan rahmat kasih sayang kita, menurunkan iman yang tak ternilai harganya. Itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat yang selanjutnya Allah karuniakan kepada kita hidup di negara yang aman damai. Alhamdulillah, kita berdoa semoga Allah cepat menghilangkan musibah bencana alam yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan di Aceh. Dan sebenarnya mudah-mudahan ini musibah yang terakhir yang meninggal semoga Allah jadikan tentu dari muslim-muslimat sebagai syuhada, orang yang meninggal dalam keadaan dalam mendapatkan kasih sayang Allah, masukkan ke dalam surga. Amin. Dan yang selamat semoga Allah memberikan kesabaran, ketabahan, dan juga mengganti yang lebih bagus dari apa yang sudah hilang, diwaskan untuk mendapatkan rahmat Allah. Yang kedua, bagi saudara kita yang menimpa musibah peperangan atau perang saudara, khususnya adalah di Palestina dan juga Sudan. Bayangkan saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hanya kurang dari 1 bulan 150.000 orang, lebih dari 150.000 orang meninggal dibantai oleh sesama muslim di Sudan. Belum lagi perang saudara di Yaman, belum lagi berbagai belahan dunia ini. Terlebih khususnya saudara-saudara kita yang berada di Palestina, di Sudan, di Yaman, semoga Allah memberikan kemenangan bagi muslimin muslimat, memberikan ketabahan kepada mereka, menyatukan lagi dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pada kesempatan ini kita akan menikmati kitab kajian Riyadhus Shalihin, teruskan kajian kita yaitu Public History, bab untuk menjaga rahasia. Sebab ini di antara hal yang sangat terpenting yang harus kita amalkan, lakukan, menjaga rahasia. Sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Bahkan kalau perlu rahasia itu sangat-sangat penting, itu pasangan hidup kita pun tak boleh tahu. Apalagi anak, apalagi mertua, orang tua ataupun bahkan ipar itu tak boleh tahu. Ini makanya Imam Nawawi dan Riyadhus Shalihin memasukkan bab khusus, bab history, menjelaskan tentang harus menjaga rahasia. Seperti biasa, beliau Imam Nawawi membuka dengan dasar hukum yang pertama dan Islam dari 4 dasar hukum, dari 4 sumber pengambilan dasar hukum, itu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 34, Bismillahirrahmanirrahim, wa ufu bil ahdi, dan kamu harus memenuhi janji. Innal ahda, sesungguhnya janji itu karena mas'ulan akan menjawab jawabannya. Hadis yang pertama, An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri, qala, berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna asyarun nasi inda Allah manzilatan, sesungguhnya sejelek-jeleknya manusia kedudukannya menurut Allah yaumul qiyamah, pada hari kiamat, ar-rajul, yaitu laki-laki, yufri ila imraati, yang berhubungan badan dengan istrinya, suami mendatangi istrinya, wa tufi ilahi, itu masyhur sirrahu, kemudian menyebarkan, menceritakan hubungan badan tersebut kepada orang lain. Meskipun kepada orang terdekatnya biasanya tidak boleh, tetap itu adalah rahasia.
yang telah ditetapkan Rasul Muhammad SAW tak boleh tahu. Sebab permasalahannya, kalau habis hubungan badan itu diceritakan detail dari cumbu rayunya, kan dari problema apa sampai klimaknya, itu akan membentuk satu imajinasi yang jahat, yang liar bagi yang mendengarkannya. Meskipun bestianya, meskipun kakak beradiknya, meskipun saudara kembar, itu tak boleh. Karenanya Islam mengajarkan hal yang seperti itu harus ditutup rapat, tak boleh disebarkan, diceritakan kepada orang lain, dan ini termasuk dosa besar yang tak boleh dilakukan oleh siapapun. Hadis yang kedua, An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, An Umar hina ta'ayyama, sesungguhnya Umar ketika ta'ayyama menjadi janda bintu anak perempuan yaitu Hafsah. Ini hadis dari anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Ini terkenal sangat ketat dalam pelaksanaan Islam, sangat ketat dalam mengajarkan Islam, terutama tentang hadis. Sehingga beliau ini dalam menafsirkan nas-nas Al-Quran dan Sunnah tidak memakai pemahaman yang bersifat akal. Kalau tekstual bahasa bedanya, kalau ditulisnya ayat A, kalau ayat B, gitu, nggak ada lagi terjemah, nggak ada lagi tafsir, nggak ada lagi takwil. Berbeda dengan Sayyidina Abdullah bin Umar dengan ayahnya Umar bin Khattab, beliau masih terima pemahaman dengan logika. Dan memang Islam itu dua, pertama dengan akli, yang kedua ta'abudi dalam urusan ibadah. Pemahaman nasun ada yang akal berperan di sana, ada yang enggak berperan di sana. Ini perbedaan antara ayah dengan anak. Nah, Abdullah bin Umar menceritakan bahwa ayahnya Umar bin Khattab ketika ta'ayyamat bintuhu Hafsah telah menjadi janda, anaknya itu Hafsah berarti saudara perempuannya Abdullah. Kalau berkata Sayyidina Umar, laqitu Utsman bin Affan, aku menemui Utsman bin Affan, faratu alaihi Hafsah, aku menawarkan kepada Utsman anakku yaitu Hafsah. Fakultu, maka aku berkata, insyita ankahtuka Hafsah binti Umar. Nah gitu, jadi menawarkan saudaraku, sahabatku, maukah kau menerima anakku menjadi istrimu? Kalau bersedia, aku akan menikahkanmu. Itu Hafsah binti Umar, itu anakku. Qala berkata Sayyidina Utsman, sa'andur fi amri, aku mikir-mikir dulu. Jadi kok langsung terima? Ya, aku pikir-pikir dulu. Jadi dia mau diteliti dulu, mau direnungkan dulu. Kalau itu layani semalakiani. Kemudian setelah beberapa malam aku menemuiku yaitu Utsman. Faqala, berkata Utsman, qad badali alla tazawwajni. Jadi qad badali, sekarang mah saya mengambil keputusan alla tazawwaja yaumi hadza. Aku enggak ada rencana menikah dulu saat ini. Titik udah selesai, tidak ada masalah. Jadi ini disunahkan bagi wali, bagi orang tua, ibu atau bapak mencarikan jodoh anaknya apabila anaknya punya jodoh. Ini boleh bahkan sunnah yang dilakukan oleh para sahabat. Jangan anaknya nggak nikah, anaknya terjadi PT, sepet atau etuket. Liburnya sebulan 2 kali. Jadi kalau mau bernikah dapat jodoh dari mana? Kecuali aktif medsos. Ada Pak. Ada beberapa jamaah saja itu dapat jodohnya itu lewat medsos, lewat aplikasi, ada lah Pak. Kalau Allah berkehendak baik, Allah karuniakan jodohnya yang membahagiakan gitu, awet sampai punya anak lama lah, bahagia lah, yang saya ketahui seperti itu. Jadi jangan alergi dengan menggunakan teknologi seperti sekarang, tapi harus benar memperhatikan tentang akhlaknya, tentang orang tuanya, nasabnya, tentang itu statusnya. Jangan sampai aku berjamaah padahal sudah punya anak 3, apa gitu, istrinya
ini ditinggalkan di kampung. Itu. Ada juga perempuan ngakunya janda, atau bahkan gadis. Dari peraturan macam-macam, apalagi di luar negeri Pak. Pengalaman saya sendiri, itu TKI misalkan, TKW, terkait dengan tenaga kerja perempuan 2 tahun tak pulang-pulang, ngakunya janda. Padahal masih ada hubungan dengan suaminya, suaminya belum menceraikan, dia belum menggugat cerai, nikah. Itu termasuk poliandri, itu hukumnya haram. Makanya jelas bibit bobotnya, jelas agamanya, kesolehannya, jelas nasabnya, jelas statusnya. Jadi wali itu boleh bahkan dianjurkan untuk menjadikan jodoh untuk anaknya, baik janda ataupun gadis. Nah, setelah Sayyidina Utsman menolak, kalau itu Abu Bakar As-Siddiq, aku menemui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahibnya juga, istrinya juga, dari Umar bin Khattab. Faqultu in syi'ta an kahtuka Hafsah bint Umar. Nih, mudah-mudahan penerima aku menawarkan anakku Hafsah binti Umar untuk menjadikan istrimu. Kalau berkenan, penerima aku akan menikahkannya kepadamu. Seperti itu Pak, karena sudah dekat. Pasoma Abu Bakar dia enggak jawab. Walau nilai syai'an, tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Faqultu ali aujada min al-Utsman. Kan itu. Aku agak bahasa aujada min ini ada yang menafsirkan itu marahnya. Enggak enak, jengkel kepada. Aku lebih jengkel kepada Abu Bakar daripada kepada Utsman. Kalau misalnya setelah beberapa malam, subhanallah Nabi, kemudian Rasul Muhammad SAW meminang Hafsah binti Umar. Fa'angkatuha iyahu, kemudian aku menikahkan Hafsah kepada Rasul Muhammad SAW. Nggak jawab Sayyidina Abu Bakar itu, ditawarin kepada Sayyidina Utsman, jelas penolakannya, karena secara halus aku nggak ada kepikir untuk menikahi anakmu. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar nggak jawab apa-apa, sehingga ada timbul perasaan jengkel kan, marah kepada Sayyidina Abu Bakar. Bahasa kita itu, aku ngomong baik-baik kepadamu, kasih jawabannya, apa tidak lagi saja. Kemudian setelah itu beberapa hari kemudian Rasulullah meminang Hafsah binti Umar. Itu. Nah, berkatalah Sayyidina Abu Bakar, Falakani Abu Bakar, faqala Abu Bakar menemuiku, berkata beliau, la'allaka wajadta alayya hina aradna alayya Hafsatan. Kamu marah ya kepada aku ketika kau nawarkan kepada aku Hafsah anakmu? Apakah aku menerima untuk meminangnya? Tetapi aku tak membalas menjawab sedikit pun perkataan. Maka maka Sina Abu Umar berkata, na'am iya, jadi kaya. Itu ada perasaan benar-benar marah dalam hatiku. Qala, berkata Sina Abu Bakar, fa innahu yamna'ni an arji'a ilaika fima aradta alayya. Sesungguhnya tidak ada yang melarang, menahan aku untuk menjawab permohonan dari saudaraku itu tentang untuk menikahi Hafsah. Ila alikum alimtu, sesungguhnya aku telah mengetahui anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada saya akan meminang Hafsah. Ini ceritanya nasihat dengan setia antara Rasulullah dengan sahabat terdekatnya Sayyidina Abu Bakar kan, sehingga dia ketika Sayyidina Umar meminta, menawarkan sahabatnya untuk menikahinya. Kalau aku lu'uksya sirra Rasulillah, aku tidak akan menyebarkan rahasia dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Law tarakahan Nabi laqabituha. Kalau Rasul tidak menikahi Sayyidina Hafsah anakmu, aku pasti menerima apa permohonanmu. Rawahul Bukhari dan Imam Al-Bukhari. Ini rahasia antara Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika ada teman saudara kita, ini rahasia yang tetap rahasia. Bahkan istri kita tidak boleh tahu, apalagi anak bagi orang lain kan gitu. Segala sesuatu yang akan menyebabkan apalagi rahasia itu
tersebar luas, bikin aib, bikin malu atau membahayakan, itu jangan diceritakan kepada orang lain meskipun orang terdekat. Hanya cukuplah orang yang memberikan nasihat kepada kita dan dia dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Ini poin yang pertama, hadis yang pertama. Hadis yang kedua, dari Sayyidah Aisyah, Allah berkata beliau, "Kunna azwajan nabiyya indahu." Kami istri-istri Nabi ada dekat beliau, lagi ngumpul. Faqalat Fatimah tu tamshi, datanglah Sayyidah Fatimah berjalan. Ma'tuti wisyaruha min wisyati Rasulillah syai'an. Persis jalannya Rasulullah itu, persis jalan Sayyidah Fatimah itu seperti jalannya Sayyidina Rasul Muhammad SAW. Cara jalannya itu, goyangan tangannya, gimana kakinya jalan, badannya itu persis ayatnya Rasul Muhammad SAW. Kalau marawaha, maka ketika melihat Sayyidah Fatimah, Rasul Muhammad SAW merhaba biha, menyambut dengan sukacita. Maka berkata Sayyidina Rasulullah, marhaban bibnati, selamat datang anakku, silakan duduk. Ganti anak sendiri, Pak. Cuma ajalasaha an yamini atau an shimalihi. Kemudian Rasul mendudukkannya sebelah kanan atau sebelah kirinya. Summa sarra. Kemudian Rasul setelah Sayyidah Fatimah duduk, dibisikin oleh Rasulullah. Rasul berbisikkan dari Fatimah. Fabaka'at bukaan syadidan. Maka beliau Sayyidah Fatimah benar-benar menangis. Benar-benar menangis dengan suara tentunya. Walau merajazaha, kemudian setelah Rasulullah merasa melihatnya, nangisnya benar-benar nangis, seolah-olah mendengar sesuatu yang sangat menyedihkan. Saat tanya kemudian Rasulullah membisikkan yang kedua, fadhika. Sayyidah Fatimah tersenyum setelah itu, tertawa Sayyidah Fatimah. Faqulullah, aku berkata, yaitu Sayyidah Aisyah istri Rasulullah kepada Fatimah, khasaki Rasulullah min baini nisaihi. Rasulullah telah mengkhususkan kepadamu dari istri-istrinya bisararin dengan rahasia. Sumaan ditabina, kemudian kau menangis. Jadi engkau akan diberikan keistimewaan, dikhususkan oleh Rasulullah satu rahasia yang tidak diberikan kepada istri-istrinya. Cuma tabina yang menyebabkan engkau menangis. Maka Rasulullah ketika Rasulullah keluar dari majlis itu, dari kumpulan itu, aku bertanya kepada Fatimah, maka Rasulullah, apa yang tadi dikatakan kepada Rasulullah? Kalau Sayyidina Fatimah berkata, "Kuntu ubsyir ala Rasulullah sirra." Aku tidak akan menyebar rahasia Rasulullah yang telah dibisikkan kepada aku. Walau untuk Rasulullah ketika Rasulullah sudah wafat, "Kuntu azamu alaiki bima alaiki minal haq." Berkata Sayyidina Aisyah, itu jelaskanlah kepada saya sekarang, sebab Rasulullah sudah wafat, hak aku sebagai istri Rasulullah dan kau adalah anakku juga. Lama hadas tini, ceritakan. Maka laki Rasulullah, apa yang telah diceritakan kepada Rasulullah. Rasul menceritakan apa? Maka berkata Sayyidina Aisyah, Sayyidina Fatimah, amal anfa'am. Ya, sekarang kau akan menceritakan. Amahina safar dari Umar radhiyallahu. Adapun bisikan yang pertama adalah bahwa Rasulullah memberitakan kepada aku, anna Jibril kana yu'ariduhul Qur'an fi kulli sanatin marratan ini. Jibril biasanya datang kepada saya, simak Al-Quran dengan saya baca Al-Quran, Jibril mendengarkannya, atau sebaliknya datang itu untuk simak Al-Quran, mendengarkan Al-Quran. Fikul lisanatin maratan ini, sekali dalam setahun atau 2 kali. Wa annahu aradul an maratan sekarang 2 kali dalam setahun, tidak lagi 1 kali, 2 kali. Wa inni la ural ajal illa qad qaraba. Aku berpendapat bahwa ajalku telah datang, telah dekat. Fatakillah, maka bertakwalah wahai anakku Fatimah, wasbi dan sabarlah. Karena ini masalah adalah sesungguhnya yang paling bagus terdahulu adalah aku ibumu. Aku yang menjagamu, aku yang melindungi, aku yang menyayangi. Itu kata Rasulullah SAW. Fabakai itu bukan ladhi ra'aiti. Aku menangis seperti yang kau tengok apa lihat.
Kalau bapak jadi sabar misalnya, ketika setelah bisikan yang pertama, kemudian Rasul bisikan yang kedua. Pokoknya ya Fatimah, berkata Rasulullah, ya Fatimah, amal qadani, apakah engkau tidak senang antakuni sayyidatun nisa'il mu'minin, menjadi pemimpin tokoh dari muslimin muslimat, muslimin muslimat, tokoh dari perempuan-perempuan yang beriman. Au sayyidatun nisa'il ummah, atau tokoh dari perempuan-perempuan ini umat, itu umat Islam. Maka itu wahai billadun raih, maka aku tertawa sampai tertawa yang pernah kau lihat. Jadi ini rahasia diceritakan kepada Sayyidina Fatimah. Muttafaqun alaihi dan Imam Bukhari Muslim. Kalau pertama hadis yang pertama tadi diceritakan lagi kan itu, karena ketika Sayyidina Abu Bakar menolak permohonan dari Sayyidina Umar untuk menikahi anaknya Hafsah, dia diceritakan alasannya. Yang kedua, diceritakan lagi rahasianya setelah Rasulullah wafat. Tapi hadis yang ketiga ini tak menceritakan sama sekali. Ini rahasia tak boleh bocor nih selamanya. Ini pelakunya anak-anak remaja lah kalau kita, belum dewasa. An-Sabitin anak-anak dari Sabit bin anak dari Sabit anak dari anak. Ini jadi kisahnya Anas. Qala athara alayya Rasulullah, telah mendatangi kepada itu, kata Anas, diceritakan kepada Sabit Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'amu ma'ilman, aku sedang main dengan sesama anak-anak bocil, bermain. Wasallam alaina, maka Rasul membaca salam kepada kami. Etikanya aja dari hadis ini adalah orang tua mengajarkan kepada anak-anak, begitu juga etika cara berbuat Islam. Tak harus, tak mesti anak membaca salam, yang muda membaca salam dahulu kepada yang lebih tua umurnya ataupun jabatannya. Rasul mengajarkan untuk rendah hati dan mengajarkan etika kepada orang yang lebih muda, bahkan anak-anak, tentang bagaimana caranya beretika bermuamalah Islam. Rasul pertama membaca salam kepada anak-anak, kepada para perempuan, pada janda. Jadi selanjutnya, fabasani diajarin, maka Rasul mengutus aku untuk satu keperluan. Waktu al-ummi, aku terlambat dengan ibuku. Walau majitu, ketika aku datang telah sampai ke rumah, Allah berkata, ibuku, maha basaka, apa yang menyebabkan kau terlambat datang, anakku? Fakultu, maka aku menjawab, kata Anas, bahasanya Rasulullah lihajatin, telah mengutus Rasulullah kepadaku untuk satu keperluan. Allah bertanya ibunya, maha jatuh, apa keperluan itu? Lalu aku berkata, kata Anas, nasir, ini ada rahasia. Rahasia bu, gak boleh siapapun yang tahu. Ini anak kecil pak, ini anak kecil. Anaknya amanah, ibunya pun hebat. Kalau berkata ibuku, la tukhbirna bisirri Rasulillah ahadan. Sekali-kali kamu jangan menceritakan rahasia Rasul Muhammad SAW ahadan kepada siapapun. Gak kepo ibunya. Apa sih rahasianya? Masa ibumu gak kayak gitu konsepnya? Kalau kata si anak atau si suami berkata, atau bapaknya berkata, atau siapa berkata ini rahasia, maka tetap rahasia, dikip, ditahan. Jangan selalu bilang, ya ini rahasia loh, ini rahasia. Misalkan si A dapat rahasia, memberikan rahasia kepada si B, juga datang ditanya si B, maka si B, iya benar rahasia ya, jangan cerita ini rahasia. Itu bukan rahasia lagi, dan itu semualah kemana-mana. Apalagi orang yang menjadikan media sosial sebagai alat komunikasi, itu senapol dengan YouTuber dan itu benar nggak ada rahasia lagi. Jadi kalau bilang kepada orang ini rahasia ya, jangan cerita kepada orang lain, udah bubar itu, karena itu nggak ada lagi. Kalau rahasia dijaga, ditahan, nggak boleh disebarkan. Namanya rahasia. Itu sesuatu yang harus ditunjukkan. Ini hebat ibunya, kata anak ini rahasia, ibunya nggak maksa. Inilah kehebatan para sahabat, baik yang sudah dewasa atau masih anak-anak yang melaksanakan syariat Islam. Hari
luar biasa, mereka melaksanakannya. Jadi kalau ibunya berkata, "La tukhbiranna bi Rasulillah ada." La tukhbiranna bi sirri Rasulillah ada. Kalau seperti itu jangan sekali kalau kau menceritakan anakku rahasia dari Rasulullah kepada siapapun. Termasuk aku ini kata itu intinya. Qala Anas berkata, "Anas wallahi demi Allah, lu haddatsu bihi ahadan." Kalau aku akan menceritakan rahasia ini kepada seseorang, haddatsu kabi, ya tapi aku akan menceritakan kepadamu terlebih dahulu. Rawi Muslim, riwayat Imam Muslim. Jadi ini adalah hadis yang menceritakan sampai apapun rahasia tidak boleh diceritakan, dijelaskan kepada orang lain, sebab itu mengandung hal-hal yang memang harus dijaga kerahasiaannya, bisa saja membahayakan. Yang kedua, bisa saja akan menyebabkan aib itu tersebar luas. Seperti hadis pertama, tetapi ketika sudah selesai permasalahannya diceritakan rahasia, Abu Bakar menolak permohonan proposal dari Umar bin Khattab. Kedua hadis dari yang menceritakan tentang Sayyidina Fatimah, rahasia Rasulullah berbisik kepada beliau, setelah Rasulullah wafat menceritakanlah. Sebab itu bukan suatu hal yang akan menyebabkan masalah. Yang ketiga adalah ini dijaga oleh sahabat Anas sampai beliau wafat. Anas tak menceritakan apapun yang menyebabkan Rasulullah memutus dia untuk melakukan hal tertentu. Ini adalah suatu hal yang harus kita amalkan, menjalankan rahasia antara bapak ibu dengan sesama pasangan hidup masing-masing, atau ada rahasia perusahaan tempat kerja, atau ada rahasia tetangga yang tidak boleh diketahui orang lain, maka tidak boleh disebarkan kepada orang lain. Ini di antara karakteristik seorang muslim, menjaga kerahasiaan seseorang agar terbentuklah masyarakat yang aman, masyarakat yang benar-benar penuh amanah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa rabbana sababa wa qil muslimin muslimat ayyuha al-amal mushfi marqana warham mautana fi hajatina wa sulhun fil fasiqin wa zalimin maksudna man nabiyyin fi amal malaikatan qarabin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.